Ya, kita akan bahas lebih lanjut polemik dan kendala apa saja di lapangan menyangkut pengadaan fasilitas kesehatan di rumah sakit di tengah situasi pandemi saat ini. Bersama Lia Gardenia Partakusuma selaku Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi. Selamat sore Bu Lia, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, sore Mbak Fani. selamat sore Bu Lia, sehat-sehat ya Bu ya. Ya, Alhamdulillah. Baik, Ibu langsung saja ini kalau misalnya sebelumnya Persi juga menyebut ya ada kendala terkait pengadaan ICU khususnya di beberapa wilayah. Sebesar apa kendalanya sebenarnya Bu? Ya, kita dengar tadi Mbak Fani bahwa memang angka di provinsi-provinsi ini nampaknya ada beberapa provinsi yang perlu diperhatikan karena sudah mulai meningkat dan ada beberapa provinsi yang kalau di kita diistilahkan menjadi zona kuning karena sudah lebih dari 60% ya. Contoh tadi sudah disebut bahwa Kalimantan Barat. Nah, memang seluruh provinsi ini tidak sama kenaikan jumlahnya. Tapi dari lihat angka 30.706 menjadi 31.000 itu mendekati 10% kan kenaikannya. Nah, apa kendalanya? Nah, buat kami kendala ini cukup banyak. Karena kami memang diminta oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan untuk mulai menambah jumlah tempat tidur sesuai dengan yang diminta gitu ya. Ada yang kira-kira mungkin 30% itu kita udah harus menyiapkan untuk tempat tidur COVID ya. Kalau kita lihat dari zona kuning sudah 60% dari bor. Nah, tetapi kesulitannya adalah ruang COVID ini memang spesifikasinya adalah dia merupakan ruang isolasi yang tidak bisa dicampur dengan ruang-ruang biasa. Nah, tentu jalur-jalurnya, alur-alurnya itu memang harus terpisah betul. Dan diharapkan pengawasannya pun harus ketat. Artinya bisa dilakukan oleh pihak rumah sakit, perawat dan dokter untuk bisa dilihat secara ditinjau secara lebih ketat begitu. Nah, ini kan tentu menjadi susah bila ada satu rumah sakit yang harus memilah atau memisahkan ruangan-ruangan tersebut, tetapi tidak punya ruangan yang sesuai. Misalnya ada ruangan-ruangan tersendiri misalnya masing-masing. Ini pemantauannya kan menjadi susah. Nah, ini yang memang rumah sakit ini perlu betul-betul memikirkan bagaimana mengubah ruang biasa menjadi ruang isolasi, tapi kaidah untuk pencegahan infeksinya ini harus terpenuhi. Nah, itu yang kendala yang paling berat. Itu Mbak Fani. Oke, Bu Lia, rumah sakit di wilayah mana saja yang sudah melaporkan bahwa mereka membutuhkan perhatian lebih dari Persi khususnya saat ini? Ya, kalau dari jumlah ketersediaan tempat tidur isolasi dan intensif ini provinsi tertinggi memang secara total adalah Kalimantan Barat ya, dengan huniannya 66% untuk bor isolasi ya, ruang biasa. Sedangkan untuk ruang intensif yang tertinggi di provinsi di Indonesia ini adalah Riau sejumlah 65% dan juga Kalimantan Barat sejumlah 63%. Itu untuk ruangan ICU atau intensif. Nah, jadi artinya provinsi-provinsi tersebut harus lebih hati-hati lagi dalam menyiasati kebutuhan tempat tidur. Tapi bukan berarti provinsi lain tidak ada rumah sakit yang bornya tinggi. Nah, ini yang kami mohon juga karena dari Kementerian Kesehatan tuh datanya sudah cukup baik ya, sudah lengkap dan bahkan bisa merekam provinsi atau kabupaten kota mana yang bor atau hunian tempat tidurnya ini sudah melewati dari 60%. Nah, mudah-mudahan rumah sakit segera menyiapkan tempat tidur atau ruang isolasi tersebut. Tapi untuk antisipasinya sendiri dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah, so far seperti apa Bu? Adakah kendala, kemudian juga mungkin anggaran bisa dielaborasi atau dijabarkan lebih lanjut Ibu terkait dengan anggaran pengadaan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya? Ya, seperti diketahui untuk merubah sebuah ruangan jadi ruang isolasi, apalagi ICU, itu tentu membutuhkan juga biaya. Betul. Dan juga membutuhkan fasilitas yang cukup lumayan ya. Ya, kami berharap mudah-mudahan rumah sakit didukung oleh setiap pemerintah daerah tempatnya untuk memperhatikan hal ini. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah situasi dari ruangannya. Jadi secara fisik seperti apa, kemudian juga alur-alur yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin juga di tempat-tempat tersebut membutuhkan misalnya CCTV atau tempat-tempat untuk bisa dipantau gitu ya, supaya artinya orang-orang yang ada di ruangan tersebut terpantau atau bisa dilihat setiap waktu oleh perawat. Kita bisa bayangkan kalau situasi dalam rumah sakit yang tidak mendukung ke arah sana, betapa repotnya perawat atau dokter harus mereka memantau selama 24 jam. Nah, mungkin Pemda bisa membantu bukan hanya dengan alat saja, tetapi misalnya fasilitas komunikasi atau misalnya CCTV untuk bisa memantau setiap ruangan yang nantinya akan dihuni oleh pasien-pasien dengan COVID-19.
Jadi mudah-mudahan bisa dibantu, jadi bukan hanya obat, bukan hanya tenaga, tapi juga fasilitas. Oke, Terima kasih. baik. Bu Lia, beberapa informasi yang juga beredar di medsos kali ini juga menyebut tenaga kesehatan dan juga petugas pemakaman khususnya ini kewalahan dengan angka kasus kematian ya. Bagaimana dari Persi sendiri, seperti apa sih sejauh ini laporan yang diterima? Ya, kami mendapatkan laporan dari beberapa rumah sakit bahwa ada pasien-pasien yang datang sudah dalam keadaan atau kondisi buruk. Nah, itu mudah-mudahan juga kita bisa bersama-sama lebih hati-hati agar pasien-pasien COVID yang mungkin dia sebelumnya isolasi mandiri di rumah ataupun juga di tempat-tempat khusus yang mungkin tidak terpantau agar segera mengetahui atau waspada kalau sudah bergejala. Sebaiknya dengan gejala yang sedang itu sudah harus ke rumah sakit. Jadi tidak tunggu menjadi berat karena kalau sudah menjadi berat pada umumnya sulit sekali diatasi. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam hal pemantauan ini. Oke, Bu Lia, mengenai BOR tadi, kita mengharapkan tidak terjadi ya, tapi jika ada wilayah di mana BOR tersebut sudah mencapai angka seperti yang sudah distandarisasikan oleh Persi ini berada di angka khusus dan tidak sanggup untuk menerima kasus baru atau pasien baru masuk ke rumah sakit mereka yang mereka tangani, ini seperti apa Bu solusi dan juga antisipasi yang bisa dilakukan pihak-pihak terkait, terutama masukan dari Persi sendiri? Ya, khususnya beberapa kalau kita lihat ya di dalam laporan, walaupun Kudus dalam misalnya. satu provinsi misalnya angkanya baik ya, bornya belum mencapai seperti lebih dari 60%. Kalau kita lihat per kota atau kabupaten ini sudah ada, contoh di Jawa Barat ya, yang di Tasikmalaya itu sudah mencapai bor isolasinya itu 97%. Atau Majalengka ya di Jawa Barat yang sudah 100% ICU-nya terisi. Nah, untuk kasus-kasus macam ini tentu dibutuhkan adanya koordinasi. Jadi adanya rujukan ke rumah sakit lain yang memungkinkan. Nah, apabila teman-teman di rumah sakit yang sudah kewalahan, mudah-mudahan bisa menginformasikan ini melewati sistem rujukan terpadu ataupun juga bekerja sama dengan rumah sakit swasta setempat. Nah, ini kami mengharap betul bahwa rumah sakit pemerintah dibantu dengan rumah sakit swasta dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa menyiapkan tempat tidur ini semaksimal mungkin. Jadi terutama yang kasus-kasus yang sudah 60% bornya, itu rasanya sudah memikirkan selain peluasan tempat tidurnya, peluasan ruangan biasa maupun ruang isolasi, juga untuk memikirkan bagaimana sistem rujukannya. Kami mohon juga sistem transportasi, bagaimana caranya mentransportasikan pasien yang di rumah sakit satu sudah penuh, dan akan dirujuk ke rumah sakit lain. Jadi mudah-mudahan ini kita mintakan dengan sistem yang baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Oke, terakhir Bu Lia, itu tadi untuk pemerintah pusat dan juga daerah khususnya ya terkait dengan apa saja yang harus diperhatikan gitu menghadapi beberapa saat ke depan, apalagi kita tahu masih ada Idul Adha dan kita takutkan adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia yang mungkin berpergian atau saling berkunjung satu sama lain dan bisa berpotensi untuk meningkatkan kembali angka kasus COVID-19 di Indonesia. Harapannya dari Bu Lia sendiri, apa saja yang perlu kita perhatikan seluruh pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga warga serta masyarakat? Ya, COVID-19 ini memang menuntut sinergi dari semua pihak. Tidak bisa kita atasi hanya dengan sendiri saja. Jadi pihak kesehatan sangat membutuhkan bantuan teman-teman non-kesehatan. Mulai dari bagaimana masyarakat bisa artinya mempunyai satu kebiasaan untuk mengurangi adanya penularan. Itu sangat dibutuhkan. Kemudian bagaimana masyarakat melalui pemantauan skala kecil, baik itu di RT, RW, dan kelurahan, bisa menjaga supaya penularan ini tidak keluar dari wilayahnya. Kemudian juga bagaimana dinas kesehatan bekerja sama dengan dinas-dinas lain di dalam satu pemerintahan kota maupun kabupaten untuk bisa saling berkoordinasi antar kota kabupaten apabila memerlukan rujukan begitu. Jadi dan satu lagi juga kita mesti minta bantuan bahwa cash flow rumah sakit ini kan juga belum pulih ya, belum pulih artinya dengan adanya kasus yang sudah 1,5 tahun, mungkin rumah sakit ini sangat membutuhkan adanya cash flow yang bisa menjaga atau membuat mutu pelayanan rumah sakit ini terjaga. Jadi kita sangat berharap semua pihak bisa membantu kesehatan dan masyarakat juga bisa mendukung dengan tidak membuat tensi penularan menjadi lebih banyak. Itu yang kami harapkan.
harapan kami semua juga ya sesuai dengan harapan Ibu Lia. Terima kasih Ibu Lia atas informasinya. Kita harapkan agar harapan tersebut bisa terwujud ya dalam waktu dekat. Terima kasih atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.